لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه. Talim kita hari ini memasuki bab 2. Syiru anja azizin kanjab atnas asyolati. Gangguan jin yang namanya kanjab waktu kita sholat. Di bab 2 ini ada amalan tapi tidak terkait pada sholat ya, pada ibadah lain ya, termasuk masalah rumah ya. Apa yang mesti dilakukan kalau masih ada hal yang aneh-aneh ya. Tentu dalam konteks kejiwaan yang bisa dirasakan. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali talim kita dengan syahadat kembali, kemudian sholawat, tentunya zikir hanya ditujukan kepada Allah. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wa ridlaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Muhammadur Rasulullah ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syabul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah wa ridwahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna kala kulli syai'in qadir, tapi hajatina pasang niat.
Pakhususan Nabarwi Nur Jawharul Muhammadin, wabil khusus hadiri Al-Mahdi Khalifatul Radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin muminin wa umsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina lal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bin mitika alayya wa abudan bi fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arzuqna al-ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Allahumma arzuqna al-ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Allahumma arzuqna al-ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin al-nafsakatil maut wa najata minan nari wal afan dari hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, kita langsung aja ke talim. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayyasiril hayatil wujud wa ashabil ajamil kulli mawjud. Salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyukunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahiyu muayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurul nahi wa nurul najari ila wajikal karim. Subhanaka ilmalana ilam alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lampangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku. Uraikan simpul pengikat lisan ini agar pentaklim maupun yang taklimi bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Alhamdulillah. Langsung aja risalah tajuk talim kita bahas Siru Anja Aji In Kanjab Atnas Asyolati bab 2. Amma ba'du. Iblis, jin, serta setan. Setan itu kesifatan, ada di manusia, ada di jin. Ya. Menjadi salah satu makhluk yang mengganggu kemakhlukan manusia insan dalam menjalankan ibadahnya. Ya. Alasannya sederhana. Ya. Mereka tak ingin neraka hanya dipenuhi oleh bangsanya. Gitu aja alasannya sih, sederhana aja. Di Quran juga dijelaskan. Maka dengan tipu daya dan berbagai usaha dilakukan oleh bangsa jin tadi atau iblis sebagai rajanya. Yang semuanya tentunya bersifat setan. Ya. Setan itu lebih cenderung negatif kejelekannya. Untuk dapat menarik anak cucu Adam tinggal di neraka bersama mereka. Jadi alasan itu yang paling dominan untuk makhluk yang lebih dulu ada di atas dunia ini. Salah satu hal yang pasti akan diganggu oleh jin adalah dikala manusia beribadah. Itu poinnya kepada Allah. Bahkan ada jenis jin khusus, makhluk jin yang memang ditugaskan oleh Raja Iblis sebagai pemimpinnya untuk mengganggu khususnya ibadah sholat. Ya. Jin tersebut secara hadis bernama, ada yang menyebut kanzib, ada yang menyebut kanjab. Ya. Itu jelas hadisnya sahih, kemarin sudah kita bahas. Dan salah satu tugasnya adalah juga membuat manusia waktu sholat berpikir kemana-mana. Ya. Waktu kita beribadah sholat khususnya.
lupa rakaat diantaranya, atau bahkan terkadang dada terasa sesak yang akhirnya menimbulkan ngantuk atau menguap. Jadi di nguap itu juga ada hadisnya untuk melakukan amalan isti'adzah atau ta'awud, kan kita sama tahu itu. Nah, jika antum merasakan beberapa gejala seperti yang disebutkan tadi waktu kita dalam keadaan ritual sholat, khususnya baik itu fardu maupun sunnah, bisa jadi ya itu ulah dari makhluk jin yang bernama panjab atau kanjib ini. Jadi setidaknya kita tahu pangkal sebabnya. Kadangkala juga ada faktor lain. Kalau ngantuk khususnya bisa saja karena kita kurang tidur kan. Nah, jadi di sini tapi tidak mungkin juga hal makhluk ini mengganggu melalui sisi situ ya. Arti kata jin kanjib itu sudah berada di sekitar kamu sholat. Nah, di waktu antum sholat khususnya. Lalu apa yang harus dilakukan jika kita merasakan kehadiran jin kanjab agar sholat kita tak terganggu? Kan gitu. Ya, kemarin sebenarnya sudah dibahas secara amalan. Jadi beberapa cara untuk mengusir jin tersebut saat diganggu oleh setan yang berupa kanjab jin ini yang bernama begitu, yang diterangkan melalui hadis, disyariatkan adalah kata Nabi isti'adzah. Secara harfiah isti'adzah kita sama tahu lah, mengucapkan memohon perlindungan penjagaan kepada Allah. Itu isti'adzah ya. Dari bisikan godaan setan waktu kita melakukan sholat, dari makhluk halus, dari pikiran-pikiran jahat. Nah, termasuk juga jin yang sejenis. Jadi untuk bisa mengusir kanjab atau kanjib, ucapkan sebuah kalimat sebagaimana yang tertuang pada hadis riwayat Muslim, yaitu isti'adzah atau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Artinya saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian ada amalan yang disunahkan oleh Nabi, meniup dengan sedikit ludah ke kiri 3 kali. Ditiupkan atau sedikit basah, bukan ludah ya. Ini secara jelas runut amalannya sudah antum bahas di bab 1, silahkan baca kemarin ya. Bahkan sebagian orang ada yang pernah merasakan gangguan mistis di rumah sendiri ya. Gangguan-gangguan aneh yang sulit dijangkau oleh akal dan indrawi kita. Mulai dari barang yang bergeser tanpa disentuh hingga hilangnya benda-benda yang kita letakkan di suatu tempat. Zaman sekarang banyak itu kok. Jadi gangguan tersebut bisa jadi merupakan ulah jin kanjab. Bisa jadi. Ya. Walaupun juga tidak mutlak menyalahkan jin kanjab ini. Ya, betul kan? Nah, tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Tapi ada orang yang ahlinya itu mengetahui ini kanjab. Ya. Dan ini bukan. Ya. Hal ini mengatasinya perlu ahlinya mungkin. Ya. Walaupun tak menampakkan diri, ada baiknya untuk mengusirnya agar rumah terasa nyaman dan menenangkan. Kan gitu. Kadang-kadang masalah kita timbul itu hal-hal yang sifatnya tidak mungkin jadi masalah, jadi rame. Bisa kanjab, bisa koren, bisa jin yang sifatnya kiriman. Kemarin udah dibahas. Dan itu bukan hal yang klinik. Hal-hal ini sering kita tidak sadari. Walaupun itu ulah manusia, tapi tetap zaman sekarang justru semakin ramai itu. Ya. Jadi jin ini kan jin setan. Ya. Jadi ada jin taat, ada jin setan. Pahami dulu. Jadi jangan semua dianggap jin. Jin setan memang diciptakan oleh Allah untuk menguji umat manusia. Ya. Kemarin udah dijelasin. Jadi jin itu diciptakan untuk menguji manusia. Namun orang-orang yang selalu mendekati diri kepada Tuhan, Rob, bisa terhindar dari upaya menjerumuskan manusia yang dilakukan jin yang bersifat setan ini, atau mengurangi. Nah, kuncinya kan taat. Karenanya secara syariat ada sejumlah ayat Al-Quran ya, yang bisa dilantunkan mengusir jin setan, terutama baik yang di rumah ya, maupun kita baik dalam hal yang lain ya. Dalam mengusir jin ini bisa aja gedung-gedung yang lain. Di antara runut. Nah, di sini. Ini banyak kitab
yang tidak jelas runutnya. Ini hadis ini sahih. Nah, di sini karena runut amalan perlu adab, di situ ada ilmu, baru di situ mujarobatnya, penyelesaiannya menjadi makbul. Runutnya begini nih, sebagai berikut. Ini suatu amalan. Pertama setar, ya. Kalau ingin rumah mengusir, ya. Apakah itu berupa raja? Ditulis. Karena gini, kalau berupa raja tidak boleh ada kalimat yang tergabung dengan kalimat bahasa Indonesia murni. Karena jin itu ngerti juga bahasa wahyu. Ya. Pertama, kalau kita amalannya diritualkan, itu baca surat Al-Fatihah tentunya dalam keadaan wudu. Itu yang pertama kali. Al-Fatihah. Al-Fatihah langsung setar itu tanpa ta'awud. Ya. Ya langsung basmalah aja. Surat Al-Fatihah kan merupakan surat pembuka dalam segala hal amalan. Nah, begitu diterangkan di Al-Quran. Selain dilantunkan untuk mengawali bacaan yang lain, juga di bacaan sholat. Ternyata surat ini juga dapat mengusir jin setan yang sering mengganggu. Tapi banyak orang mengucapkan Al-Fatihah, kok enggak juga ada perubahan. Disinilah makrifatnya, memahami maknanya. Yang penting nawaitunya kan. Surat ini dikenal surat Asy-Syafiyah. Terkenal juga disebut surat Syafiyah atau surat keselamatan dan penyembuhan kan. Jadi kalau ditanya surat Al-Fatihah itu terkenal juga dengan sebutan surat Syafiyah. Surat untuk penyembuhan, surat untuk keselamatan. Itu artinya Syafiyah. Jadi dengan membaca surat Al-Fatihah, kita meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan jin maupun setan. Niatnya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, baru setar ayat kursi. Jangan ayat kursi dulu tanpa dibuka Al-Fatihah. Ya. Ayat kursi ini kenapa mesti disetar kedua? Menjadi salah satu ayat yang digunakan untuk bisa menjelaskan dan mengusir jin setan. Ayat kursi kan ayat di Al-Baqarah 255. Nah, ini setar ya. Iwan baca supaya keusir setan. Ya, dibaca dulu. Al-Baqarah banyak yang tahu, dibaca dulu. Langsung setar aja. Buka, tawud dulu, langsung buka. Nah, langsung baca ayat kursi. 255 Al-Baqarah. Mengulangan tadi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina 'aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur.
kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi yang perlu Andung jelaskan dalam amalan untuk yang disebut ngebersihin rumah, ya, dalam ayat kursi ini ayat terbuka menghijab dari yang tertutup. Ya. Jadi jin itu, ya, kan nggak kelihatan. Jadi tirainya dibuka dengan ayat kursi. Ya. Jadi pembuka tirai jin yang nutup itu adalah ayat kursi. Coba renungkan. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Jadi kalau ditanya poinnya, kenapa baca ayat kursi? Jin itu supaya terbuka. Bagi orang yang peka, arahannya tahu. Sama ya? Arahannya tahu. Jadi sudah petunjuk. Ya. Sudah itu, apa yang mesti kita amalkan dan kita baca? Apa yang mesti kita tulis? Kalau itu berupa tulisan, apakah raja atau ini bukan gambar ya? Di rumah itu, di toko itu, di rumah makan itu, ini gambar. Jadi aneh. Yang kedua, ya, runutnya ya tadi Al-Fatihah. Yang kedua yang dibaca ayat kursi. Yang ketiga dibaca surat An-Naml. Nah, ini kalau nggak jelas jadi kacau nih. An-Naml dulu. Ayat 30, 31. Itu yang disebut doa. An-Naml itu doa Nabi Sulaiman. Iya kan? Nabi pun nggak mau mengikat iblis karena doa ini. Nggak mau. Itu ada di hadis. Maka doalah dengan An-Naml. Ya. Surat ini kan merupakan doa yang dilantunkan oleh Nabi Sulaiman untuk membuat jin hewan tunduk. Setelah terbuka, dia harus tunduk. Dulu. Ayat kursi buka. Ya. An-Naml ditundukkan. Nah, jadi pas tunduk, ya, dia akan mengikuti lanjutannya dari kita, akan mendengarkan, sampai enggak? Nah, coba An-Naml baca 30-31, baca tuh. Begitu mat suratnya, jadi jelas isi maksudnya tuh jelas. Maka kan sering nggak mampu kalau kita ngamalin sesuatu nggak makrifat. Ya, coba 30-31. Innahu Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Amalannya dijelaskan ya. Jangan dibaca innahu min Sulaiman wa innahu, langsung baca setelah terakhir surat ayat kursi wa huwal aliyul adzim bismillahirrahmanirrahim. Baca itu. Sudah itu baca Allah ta'lu alaina watuni muslimin. Coba baca artinya. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sampai di 31 setelah menyebut bismillahirrahmanirrahim, datang kamu dalam keadaan tunduk. Sepakat? Jelas kan? Amalannya jelas, runut maksuratnya jelas. Ya.
Jadi kita ulang dari atas. Amalan ini nggak boleh ditutupi mat surat. Nabi ngajarinnya gitu. Jadi pertama, jangan ta'awud. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ya. Clear. Sudah itu Al-Ikhlas. Jangan baca basmalah. Langsung bukan Al-Ikhlas, ayat kursi ya. Sudah itu baru baca Bismillah. Setelah baca Bismillah baru baca Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Duduk, udah paham ya? Amalannya itu bisa untuk ruya orang kerasukan, orang stres. Udah baca itu aja, ya. Baca itu nggak perlu air, dia nanti ngaget itu. Kalau memang ada yang mengganggu, sama ini. Yang keempat, amalannya ya yang keempat. Baca surat Anas dulu. Langsung Anas. Kemudian baca Quran surat Al-Falaq. Langsung Al-Falaq. Terakhir baru baca Al-Ikhlas. Jangan dibalik. Apa dulu? Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kenapa? Karena itu 3 kul. Kata Nabi itu baca ayat 3 kul. Bismillah kan udah di atas tadi. Untuk menundukkan kan dengan nama Allah tunduknya kan. Kemudian baca Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali. Anas artinya ya dengerin ya. Kita udah apalah semua Anas. Ini ayat-ayat yang sering diucapkan kan. Katakanlah aku berlindung kepada Rob yang memelihara menguasai manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Itu Anas. Kemudian kul lagi kedua. Al-Falaq. Perhatiin artinya ya. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, fajar dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Ini akses ke dukun. Ya. Nah, betul kan? Nah, yang ketiga kul ikhlas. Artinya katakanlah dialah Allah. Itu. Nah, yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia ketauhidannya. Dihantam dengan ketauhidan. Udah berapa runut amalannya dalam mengatasi segala. Insya Allah Pak, nggak perlu aneh-aneh, diem dia tuh. Sembuh tuh biasanya kayak gitu Pak. Jadi yang penting kan makrifatnya amalan itu. Amalan yang kelima. Ini yang panjang. Baru yang disebut amalan tarbiyah. Supaya makhluk jin setan itu tidak mengulangi ke tempat itu lagi. Itu udah pager. Nah, amalan yang kelima ini memang agak panjang. Ya. Makanya di amalan kelima ada sahabat langsung buka Quran. Karena amalan ini membaca surat Al-Jin 1-9. Dibaca itu. Itu amalan penutupnya. 1-9. Pelan-pelan aja bacanya. Qul uhiya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا تقعد منها مقاعد لسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصادا. Baca artinya. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagai prasangka kamu orang kafir Mekah bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan berita itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Paham, itulah amalan. Alhamdulillah.
Jadi ada tarbiyah, ada ancaman terhadap makhluk yang menjolimin kita. Karena makhluk jin juga ada yang nggak ngerti Quran. Setelah mendengar itu pasti dia takut. Nah, di situ kan jin itu membuat orang gila. Gitu. Orang menjadi gila, nggak sadar diri dengan ayat ini, insya Allah. Jadi ada 5 amalan, yang terakhir ditutup dengan surat Al-Jin 1 sampai 9. Jadi amalannya begini yang disampaikan ya. Coba di rumah, jangan dipenggal kalau mempunyai ayat. Al-Fatihah, sudah itu. Yang kedua surat apa tadi? Nah, yang ketiga surat apa? 3 kul kan? Anamal. Yang keempat 3 kul. Nah, yang kelima itu tadi Al-Jin, itu satu paket tuh. Tolong ditaruh di rumah. Buat aja, ditulis aja. Sama ya? Dan itu kan yang wahyu itu seluruh makhluk bisa baca. Betul kan? Kalau kita sampai hafal ini keren nggak? Masya Allah. Tapi harus paham akibatnya. Kenapa begitu runutnya? Ya, tadi kan udah dijelaskan. Yang terakhir ada tarbiyah. Dibuat baik mereka, didoakan baik mereka. Maka kalau dia melanggar, dipanah itu dibakar, betul kan? Kemarin kan udah dijelasin. Ya, itu dia amalannya. Dan ini insya Allah mat surat. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh deh. Mat surat aja. Buat amalan itu, amalkan sendiri, hafal sendiri, bantu orang lain. Nah, pas kita punya amalan itu, nggak boleh pula kita nggak menjelaskan kepada mereka. Jelaskan. Banyak pahala. Siapa tahu dia bisa menolong yang lain. Betul kan? Nah, ini pentingnya kita taklim. Karena banyak amalan kok menjadi ngaco gitu ya. Nggak makrifat, nggak ngerti. Ya, itulah. Ya, salah tahu misal terapi, tasawuf, terapi, torekot. Tapi ada perunutnya nggak jelas, nggak paham. Berhasil nggak? Enggak kan? Ya. Kita pahami dulu lebih dalam lagi. Orang gila itu dalam bahasa Arab disebut apa? Majnun. Betul kan? Orang yang kena kerasukan itu gila itu. Kelainan tabiat, majnun. Gimana Pak? Dari ayat kursi langsung ke ayat 31. Gimana? Dari ayat kursi langsung ke An-Naml 31. Iya, betul Pak. Ya. Ayat kursi tidak diawali dengan basmalah Pak ya. Langsung di An-Naml itu ada basmalah Pak. Enggak, sudah itu langsung ayat yang 31 Pak. An-Naml. Itu An-Naml ayat 31 Pak. Jadi ayat 30-20 itu yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim saja Pak. Langsung 31 dibaca. Yang di atas itu tidak dibaca. Itu kan menerangkan untuk Nabi Sulaiman Pak. Nah, kita nggak Nabi Sulaiman ya. Itu kita yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ya. Udah paham Pak? Kita lanjut ya. Jadi seperti dijelaskan tadi, orang yang kerasukan itu gila. Bahasa Arabnya majnun. Dari kata zan. Majnun asal katanya zan kan. Arti kata tertutup, terhalang. Nah, terhalang. Itu yang diperbaiki dengan tarbiyah ya tadi. Jadi kalau kita khusus untuk memperbaiki orang yang sifatnya misalnya nggak tahan juga ya, mengandalkan egosentrisnya, baca aja Al-Jin 1 sampai 9. Udah baca sediain aja air. Duduk. Kalau dia melanggar dia ngelagak sendiri tuh. Ya. Jadi ada amalan semuanya. Ya. Jadi jangan dilawan logika karena akal itu debatnya itu nggak akan selesai. Nanti capek. Anda tunjukin. Jadi Al-Jin itu bukan dipakai untuk jin aja. Ya. Insya Allah ada perubahan. Ya. Dari segi terminologi ya, coba. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah yang memiliki sifat berbeda dengan manusia. Sifatnya beda. Tapi kita bisa merasuki dengan sifat jin itu. Maka kita majnun. Karena tidak cocok dengan tubuh. Betul kan? Kita tanah. Jin dengan sifat itu cocok. Karena dia api. Yang gak berasap. Pengertian gak berasap, api itu sangat panas. Ya, mempengaruhi, merasuk. Ya.
Allah menciptakan jin dari api itu ada di Quran surat Ar-Rahman 14:15. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Betul kan? Nah, dia menciptakan manusia dari tanah kering. Iya kan? Seperti tembikar. Juga menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Betul kan? Nah, kalau itu merasuk ke tanah ya jelas kelojotan kita. Karena bukan tempatnya. Ya. Maka ditarbiyakan dengan Al-Jin 19. Itu pemahamannya. Dibuka dulu. Tadi udah dijelaskan kan. Jadi yang Ar-Rahman itu ayat penjelasan dari ayat amalan tadi. Jadi yang diamalin Al-Fatihah, An-Namal. Kalau nggak salah An-Namal tadi ya. Betul kan? 30-31. Sudah itu Al-Baqarah dulu, An-Namal. Nah, sudah itu baru surat Al-Jin kan. Nah, penjelasannya di Ar-Rahman kenapa begitu kita udah tahu. Karena kita diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari panas api yang tidak berasa. Dikuatkan pula dengan sabda Nabi riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Khalaqatil malaikat min nurin wa khalqul janna min lahibala dokhanalahu wa khalqul adim mimma sarrahalaka. Para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari nyala api tanpa asap. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Penguatan dari Ar-Rahman tadi untuk mengamalkan yang tadi. Ya. Nah, jadi kesimpulannya begini. Jin adalah sebutan untuk makhluk yang tidak kelihatan dan dicipta dari api. Orang beriman, orang bertakwa kepada Allah wajib hukumnya, bukan sunnah nih. Percaya kepada keberadaan mereka. Nah, poinnya kan itu. Nah, meski begitu manusia tidak bisa melihat jin kecuali para nabi, rasul atau orang-orang yang Allah kehendaki. Ingat, ada orang juga yang bisa melihat, tapi tetap tidak dalam bentuk asli. Ya, kecuali rasul. Paham itu? Ya. Hal ini sebagaimana istidlal dalilnya yang anu sampaikan ini. Firman Allah, Quran surat Sabah 34, 12, 13. Itu dasarnya. Jadi ada orang juga yang tahu. Ya, dibaca Iwan. Sabah itu surat 34. Ya. Ayatnya 12, 13. Wali Sulaimana Wali Sulaiman ar-riha huduwaha syahru wa saliyah. Wali Sulaiman ar-rih Wali Sulaiman ar-riha huduwaha syahru wa rawahuha syahru wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi biizni rabbih wa man yazigh minhum 'an amrina nuziqhu min 'adzabis sa'ir
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besar seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Tafsirnya gini ya, yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah mempekerjakan makhluk jin itu siapa? Allah. Apakah zaman sekarang ada yang bisa menundukkan jin? Ada. Ada, Pak. Tapi harus kuat akidahnya, harus kuat amalannya, betul kan? Kemuliaannya itu yang dijaga, bukan nggak ada. Nggak mungkin menjalankan suatu benda tanpa ada yang menjalankan, masuk akal. Ya, tapi hati-hati, jangan bermain dengan makhluk ini kalau kita tidak kuat dalam hal makrifat, itikad akidah, bahkan fisik. Bersinggungan dengan yang namanya nar. Betul kan? Pasti ada efek. Jadi dia jelas yang menunjukkan manusia itu bisa menyuruh jin Allah. Makanya disandarkan kepada kemuliaan tertinggi, kepada Nabi, kepada Rasul. Supaya kita kalau tidak bisa mencapai kemuliaan seperti Nabi Rasul, jangan coba-coba mendekat. Betul kan? Lebih baik kita menghindar atau memohon pertolongan dengan isti'adzah. Iya. Jadi jangan sombong dengan makhluk ini. Ya. Jadi perlu kita pahami ilmunya dan perintahnya kan. Bukan arti kata nggak bisa ditundukin. Walaupun dia kasat mata, berdasarkan Quran, hadis, terdapat beberapa persamaan antara manusia. Dia tidak terlihat, tapi ada beberapa persamaan. Di antaranya, bahas satu, jin dan manusia sama-sama hidup di muka bumi. Itu persamaannya. Meskipun berbeda alam. Duduk. Berarti ada pembatas. Sama di bumi, tapi beda alam. Paham ya? Karenanya begini. Alamul jinni. Alam jin. Alamul mustaqilun. Wa huwa munfasilun wa muktalifun anna alamin insan walakin kilahuma ya'ishu fin nafsil alami wa ahyanan ya'ishu fi manajil banaha au yaskinuha basyaru. Kalau ulama-ulama tasawuf, ulama tarekat paham ini artinya. Artinya gini, alam jin adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah karena beda alam, bukan beda tempatnya. Sama di dunia. Paham ya? Alam yang beda.
Artinya dengan alam manusia berbeda, namun keduanya hidup di dunia yang sama. Kadang tinggal dalam rumah yang dibangun atau didiami manusia, sama tinggal di rumah. Disitulah untuk ketenangan, makanya dia tidak sulit dijangkau. Logika kita sulit, maka harus dibuka alam itu. Anung tidak akan beri pembukaan alam ini, ya. Tapi kita pahami, insya Allah kekuatan kita pahami dulu secara fisik. Agak ngeri-ngeri sedap membuka kalau ini ya. Ya, itu yang pertama ya. Persamaannya sama-sama di atas dunia, tapi beda alam, itu aja dulu. Ya. Kalau dibuka di Al-Quran, alam jin itu apa? Ada kitabnya. Jangan mendalami sampai menyeret-nyeret ke amalan ya. Jangan dulu. Sebelum kita makrifat bener. Ya. Jadi kedua. Jin dan manusia persamaannya sama-sama diciptakan oleh Allah. Betul kan? Jadi banyak riwayat bangsa jin sudah lebih dulu diciptakan manusia. Perbedaannya, mana dulu antara manusia dan jin? Jin dulu. Mana dulu menempati dunia? Jin dulu. Betul kan? Pernah jadi khalifah loh. Jin dulu. Jadi udah gitu. Jin dulu. Jadi jumlah bangsa jin sampai sekarang logika. Pakai logika. Banyak manusia atau banyak jin? Umur jin panjang. Tanya. Ini interaksi. Dia lebih dulu di sini umur jin tuh panjang, iblis tuh sampai kiamat umurnya. Jin itu ratusan tahun. Banyak mana makhluk manusia dengan jin sampai sekarang? Jawab. Bangsa jin. Bedanya kita nggak bisa ngelihat, dia ngelihat kita. Makanya jangan heran di kehidupan sekarang kalau kita tidak mau makrifati ini, kita kacau. Betul kan? Itu konteksnya. Logika kita terima kan? Jelas bangsa jin lebih banyak. Kalau dibuka antum nanti kelabakan tuh. Itu energi loh. Sama diciptakan manusia. Perbedaannya dia lebih dulu. Lebih banyak dari manusia. Dasarnya mana? Istilah dalilnya. Allah berfirman. Quran surat Al-Hijr ayat 27. Wal jinna khalaqnahu min qablu min narisamum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Sebelum Adam, itu buktinya. Yang ketiga, jin dan manusia sama-sama tidak kekal. Pahami? Alias akan mati. Sesuai takdir ajalnya masing-masing. Sesuai takdir ajalnya. Makanya manusia juga bisa membunuh jin. Ya. Berdasarkan takdir ajalnya. Bisa saja jin mati, takdir ajalnya dibakar oleh manusia, bisa nggak? Bisa kan? Banyak itu dibakar, mati dia kalau takdir ajalnya ada. Jadi kita juga bisa mengakses membunuh, ya. Dengan Quran surat Al-Jin. Nah, itu kan terakhir itu. Kalau dia ditakdir ajalnya mati dengan Quran, itu ya mati, terbakar, ya. Atau oleh ahlinya ulama, sedangkan yang dijamin hidup sampai kiamat hanya satu. Siapa? Quran menerangkan. Rajanya itu yang disebut iblis. Jadi kalau ditanya ada yang bunuh iblis, nggak masuk akal. Karena diterangkan iblis itu umurnya, batas takdirnya adalah kiamat, betul. Ini yang dibawa iblis itu yang jin-jin itu yang bisa dibakar. Sampai dengan mungkin komandannya peleton ya, gitu Pak. Hanya iblis yang dijamin hidup sampai kiamat. Tapi tetap juga bisa mati. Ya kiamat tadi. Ya, karenanya agak sulit membakar mengalahkan iblis. Kenapa? Karena presidennya. Ya. Kalau presidennya kamu lawan kan repot ya. Penggawaannya banyak. Ya. Kira-kira gitu deh. Karena rajanya ya. Raja kan susah. Paham Iwan sampai sini ya?
Nah, keempat, kita pahami lagi. Jin dan manusia sama-sama makan. Ini sering lupa nih. Dia makan juga. Dia minum. Berjenis kelamin. Sama dengan manusia. Mempunyai hawa nafsu. Itu yang bahaya nih. Ya. Ingat, dong sampaikan terakhir. Jin juga berketurunan. Paham itu? Mereka sama-sama berkeluarga. Juga berkelompok. Berbangsa-bangsa. Ini sering lupa sih. Ya. Dasarnya hadis dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan bahwa para jin datang kepada Nabi dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Nah, lalu Nabi bersabda kepada mereka. Ini sabdanya, sahih ya. Hadis riwayat Muslim. At-ta'amul halalul lakum huwa kullu aizami madubi fi sabilillah. Andama taqudul azma fa innahu sayakunu malian bil luham wa fil waqti nafsihi satusbi fadalatul hayawanati qadda an lihaya wanatika. Itu sabdanya hadis riwayat Muslim. Makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya. Ketika tulang itu kalian ambil akan penuh dengan daging. Ya. Sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian. Jadi ada hewan jin juga. Hadis riwayat Muslim. Oh. Ya. Jadi gini Pak, kalau bapak-bapak memotong hewan dengan membaca bismillah, tulangnya itu ada hak orang lain. Zaman kini tulang dibebek juga, sumsum dimakan juga oleh manusia, serakah. Karena itu makanan yang halal untuk jin, sama enggak? Bukan manusia yang makan. Ya. Jadi halal itu. Itu hadis riwayat Muslim sahih loh. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Coba nih. Al-Kahfi ayat 50 dibaca ikhwan. Al-Kahfi ayat 50. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلى آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Dan ingatlah kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhku?
Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi sisinya gini, dia ada perbedaan, ya. Perbedaannya kita nggak boleh menggunakan jin, ya. Menundukkannya juga harus ada berilmu. Kalau dia menjolimi, itu pun nggak langsung main bakar, ya. Begitu, Pak. Jadi jelas di sini ada ancaman jangan sampai kita menuhankan jin. Karena dia tidak akan tunduk, seharusnya dia tunduk oleh kita. Ya. Kelima, jin itu selalu bersama manusia, membersamai. Dari hadis diterangkan Ibnu Mas'ud, diriwayatkan Rasulullah bersabda, "Ma minkum ahadun illa ma'ahu qorinan minal jinni." Iya kan? Nah, ulang. Ma minkum ahadun illa ma'ahu qorinan minal jinni. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali bersamanya ada korinnya yang disebut jin. Betul kan? Sahabat bertanya kan, "Wa anta ya Rasulullah?" Iya kan? Ini pernah Anung sampaikan. "Engkau juga wahai Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? "Wa kuntu kadalika fa ananilah hatta najautu falam yamurni ila bi khairan." Betul kan? Saya juga demikian. Tapi Allah menolong saya mengatasinya hingga saya selamat, maka ia tidak menyuruhku, selalu menyuruh kepada yang baik. Hadis riwayat Muslim. Betul kan? Berarti membersamai kita juga ada yang khusus, yang disebut korin. Itu udah Anung bahas habis-habisan. Keenam, jin dan manusia sama-sama diciptakan Allah dan mempunyai hukum. Jin manusia ini sama, hukum taklif kena, tahu nggak? Hukum taklif itu beban untuk menyembah Allah. Jelas dasarnya pendek, Qajariyat 56 kan. Nah, wa ma khalaqul jinni wal insa illa liya'budun. Nah, telah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Artinya di sini jin pun ada yang muslim. Betul kan? Jadi nggak boleh main ababat aja, ya kan? Bukan Andung menyuruh bersilaturahim, bukan. Ya. Ketujuh, jin dan manusia mempunyai akal dan nafsu sama. Hati-hati, perempuan yang sembarangan nggak pakai jilbab. Dia tidak merasakan indahnya kenikmatan bersetubuh, maaf. Jin yang merasakan kenikmatannya. Sebetulnya malu itu, yang malu itu buka aib itu suaminya. Ya. Hati-hati Pak. Jadi orat itu juga disukai sama jin, termasuk rambut, tengkuk. Ini tengkuk nih. Hati-hati, apalagi paha. Hampir tiap malam diperkosa orang sekarang. Nggak sadar itu kan. Nah, itu aib untuk suaminya sebetulnya kalau dia berotikot, berakidah baik. Karena itulah ada jin dan manusia yang mukmin dan ada yang kafir. Karena dia punya akal dan nafsu. Ada yang taat, ada yang suka maksiat. Ada yang pintar, ada pula yang bodoh. Ini kan diterangkan Quran surat Al-Jin ayat 1-2 tadi udah dibaca. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengar bacaan. Lalu berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan Al-Quran, memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mersekutukan sesuatu dengan Tuhan kami. Jelas ada yang taat, ada yang enggak taat. Di ayat lain juga disebutkan Al-Jin 72 ayat 14-15, dibaca Ikhwan. Lebih dalam lagi. Itu terakhir dari kaji. Ayat baran dua. Ayat
yang dibaca Al-Jin ayat 14 dan 15. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا ورشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. 8. Persamaannya, jin mempunyai rasul, tapi induk rasulnya tetap Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Ada wakil-wakil Tuhannya juga. Dasarnya mana? Al-An'am ayat 130. Baca. Dasarnya itu. Ya masyarul jinni, يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, pertanyaan, Rasul bangsa jin berapa orang? Ada di Quran tuh. Jin itu Rasulnya 9. Yang datang pertama kali mendengar Al-Quran, dia menyebarkan kemudian sampai berapa? 9. Mau tahu namanya? Sorry ya, jangan dulu. Itu jangan dideketin tuh. Kenapa? Keras ya. Kalau dia sedikit hati jelek itu digampar kan. 9. Induknya Rasulullah. Yang 9 itu induknya Rasul. Kalau yang 9 itu memerintah kan diem. Paham ya? Jadi sandarannya ada di surat Al-Jin, pernah disebut. Waktu membaca
Quran. Datang 9, ada yang menyebut 7, tapi yang sebenarnya 9. Maka 9 persamaan dan 9 perbedaan yang dijelaskan sekarang. Ini yang ke-8. Jin dan manusia sama-sama mempunyai rasul. Tapi tetap berinduk kepada Nabi Muhammad SAW yang 9 tadi. Duduk? Duduk ya. Dasarnya tadi, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Benar kan? Betul kan? Berarti di jin juga ada rasulnya. Jumlahnya berapa? Sambungan ke ayat kan jin. 9 yang mendengarkan Al-Quran. Kemudian menyebar, menyampaikan dari berita Al-Quran. Udah, tambah pemahaman kita. Dan yang Anung sampaikan di Quran bukan apa kata Anung kan? Seluruhnya dari Quran kan? Jadi udah jelas. Nah, namanya dong, mau tahu nanti lah namanya. Nah, itu juga ada di hadis. Ya, mulia dia taat betul. Ya. Jadi jangan sembarangan ke makhluk ini. Karena kejelekan kata Nabi, jangan didekati, jangan diikuti, karena dia punya prinsip walaupun dia baik. Prinsip baik benar. Nggak bisa melenceng sedikit pun. Nggak. Sedikit aja langsung digaplok antum. Jadi susah. Kaku. Itu sifat jin itu kaku. Ya. Ke-9 terakhir, jin dan manusia mempunyai hati, mata dan telinga. Sama. Ini kata Allah di Al-Araf 179. Walaqad jarana li jahannam kasiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yataqbiru biha wa lahum ayunun la yabsiruna biha wa lahum ya'janun la yasma'u biha illa ulaika kal an'ami balhum anallalu ilaika humul ghafilu. Sesungguhnya kami jadikan kebanyakan jin dan manusia sebagai penghuni jahanam. Mereka mempunyai hati, betul? Mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah, dan mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah makhluk yang lalai, gofil. Artinya sering orang menyandarkan hanya untuk manusia aja ini. Tidak. Sungguh kami jadikan kebanyakan jin dan manusia penghuni jahanam. Karena apa? Hatinya tidak memahami ayat Allah. Betul kan? Apalagi mata tidak digunakan untuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Apalagi telinga tidak mendengar ayat-ayat Allah. Maka tantangannya kamu sama dengan binatang ternak. Lebih rendah lagi. Betul. Bukan kena pada manusia aja, termasuk kena juga kepada bangsa jin. Sepakat? Itu penjelasannya. Karena kita memakrifatinya terkait dengan itikad akidah. Mudah-mudahan kita ada faedah untuk kaji ini. Yang paling penting amalan tadi jelas. Ya, amalan tadi runutnya jelas. Dan itu matsurat. Kalau amalan itu betul dari matsurat, tuntunannya jelas, dasar dalilnya ada. Kenapa kita nggak ngamalin? Bodoh benar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.